Arti hakikat itu di dalam ilmu ma'rifat adalah mengenai Tuhan adalah Tuhan semata. Dalam artian tiada campur dengan makhluk, sedangkan makhluk itu pun juga asma Tuhan. Allah itu pun asma Tuhan, semua asma Tuhan. Tetap ia hakikatnya satu jua. Jadi bagi orang yang telah bertemu dengan intisari ilmu dan ma'rifat adalah ia tidak perlu lagi menyebut asma'nya ataupun pangkatnya. Cukup ia mengatakan dirinya dengan kata-kata aku atau hu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini ada sebuah pertanyaan masuk dari saudara kita Sigar Penjalin atau subscriber Sigar Penjalin yang bertanya mengenai bagaimanakah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai derajat hakikatnya, sementara yang menjadi pembimbing daripada Rasulullah untuk menemukan kesejatian diri pada waktu itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu pula Al-Quran belum terkumpul menjadi satu. Untuk itu, saudaraku Sigar Penjalin dimanapun anda berada, saya akan mencoba untuk menjawab, dan kita ini merupakan sebuah wawasan yang sama-sama kita ingin mendiskusikan, ingin telaah, ingin kaji bersama-sama di sini. Tiada guru, tiada murid, karena saya tidak ingin menggurui dan saya tidak ingin mencari murid. Untuk itu, simak video ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab keilmuannya untuk kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan saudaraku, memang agak sulit bagi saya untuk memberi sebuah pemahaman, namun saya akan mencoba untuk menjawabnya. Pertanyaan saudaraku Sigar Penjalin ini menjurus kepada yang disebut daripada hakikat mujarradat atau hakikat semata atau derajat hakikat. Maqam ini disebut juga daripada derajat hakikat atau yang disebut dengan derajat hakikat mujarradat. Orang awam dan orang alim belum tentu mendapat atau mencapai derajat hakikat ini. Mereka hanya sampai kepada tingkat ilmu belaka, belum lagi sampai kepada yang disebut daripada derajat hakikat ilmu dan ma'rifat. Orang yang berada pada tingkat hakikat semata ini tidak lagi berpegang kepada kulit lahir, nas ataupun dalil. Mereka telah menyeberang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka langsung menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum turun Al-Quran atau sebelum dibukukan Al-Quran, beliau sudah bermakrifat kepada Allah. Beliau cukup memakai dalil-dalil alam sekelilingnya. Itulah yang disebut daripada Kitabul Wujud. Ini akan menjurus kepada pertanyaan saudaraku. Mari kita. Orang yang berada pada makom ini akan berkata dengan sembarang kata, karena mereka tidak peduli dengan kaidah syariat. Makanya ulama-ulama syariat ataupun ulama fikih menghukumkan zindik kepada mereka. Sebenarnya kata-kata zindik itu hanya untuk menakuti saja. Orang-orang sidik yang kuat memegang syariat berkata-kata zindik itu hanya supaya jangan ditiru oleh orang yang dangkal ilmunya ataupun bisa disebut dengan orang awam. Jadi saya yakin bahwa hakikat semata ini bisa dibenarkan. Makom hakikat semata ini akan bisa diraih oleh orang-orang yang benar-benar mendalam,
benar-benar mengkaji kajian dalam hal ilmu ma'rifat dan sampai kepada puncaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata, dan tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menutup daripada kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar supaya terpelihara syariat Muhammad. Para sahabat mengumpulkan dan mencatat semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi melarang mencatat hadis-hadis Nabi yang sangat-sangat mendalam dan rahasia. Kalau dicatat semua, maka bisa membawa fitnah besar. Para sahabat yang membicarakan soal yang mendalam sampai-sampai keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi juga sering melarang pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari Al-Quran dan Hadis kepada sahabatnya. Dalam sabda beliau, tidak semua umatku yang mencapai makom derajat hakikat ini, dan nanti bisa membawa fitnah besar. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rahasia itu dibisikkan hanya kepada orang-orang tertentu saja yang bisa akan mencapai makam derajat. Di dalam sebuah literatur sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda yang artinya, "Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku." Itulah penjabaran daripada ma'rifat tertinggi atau tasawuf tertinggi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hadis sahih yang pernah saya temui dalam sebuah kitab tasawuf yang sangat mendalam sekali maknanya yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Maka apabila saya sendiri syak ataupun salah dalam mengatakan atau membenarkan dalam kitab itu, maka saya bersedia kafir di dalam konten yang saya sampaikan ini. Saya ingin memberikan sebuah pembenaran kepada saudara-saudaraku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau yang dilontarkan kepada saya sendiri. Orang yang telah mencapai makom derajat hakikat ini, mereka telah berada pada alam yang tertinggi yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-mala ila ala. Orang ini hakikat semata, tiada lagi berpegang kepada syariat yang zahir ini. Sebab dalam pandangan syariat yang berlaku ini adalah syarifatullah saja. Syarifatullah juga gerak dan gerik hanya kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah, mereka seia sekata, seujud, senyawa, serasa dan serahasia. Kehendaknya tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Mereka telah satu dengan Tuhan, sifat Tuhan menjadi sifatnya. Nah, dalam artian mereka sudah fana billah, menyatu dengan Allah. Dalam artian siapa yang memerintah dan siapakah yang diperintah. Tentunya tidak ada apa-apa lagi. Dalam artian seperti itu. Orang yang pada makom tertinggi ini telah mendapat kebebasan daripada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah satu kedudukan dengan Tuhan dalam segala hal. Orang ini kerap kali berkata dengan sembarang kata karena mereka berdiri sendiri dan berbuat menurut kemauan atau sesukanya sendiri yang langsung dari batinnya sendiri. Dalam artian mereka sering berkata, aku yang punya alam, aku yang punya kuasa, aku yang menentukan hukum, yang Tuhan itu aku, maha suci aku dan sembahlah aku. Tiada Tuhan melainkan aku, Muhammad itu utusanku, malaikat itu abdiku dan semua makhluk mendapat menghadap kepadaku dan lagi berkata, aku Tuhan sekalian alam. Di sini akan menjurus dalam hakikat yang sebenarnya, hakikat yang sesungguhnya akan kita bahas di sini. Arti hakikat itu di dalam ilmu ma'rifat adalah mengenai Tuhan adalah Tuhan semata. Dalam artian tiada campur dengan makhluk, sedangkan makhluk itu pun juga asma Tuhan. Allah itu pun asma Tuhan, semua asma Tuhan. Tetap ia hakikatnya satu jua. Jadi bagi orang yang telah bertemu dengan intisari ilmu dan ma'rifat adalah ia tidak perlu lagi menyebut asma'nya ataupun pangkatnya. Cukup ia mengatakan dirinya dengan kata-kata aku atau hu. Ini pun kalau keluar. Tetapi bagi batinnya cukuplah diamnya. Orang yang telah bulat atau satu dengan Tuhan telah hapus kata-kata syariat dengan tarekat. Hanya tinggal batin hakikat dan lahir ma'rifat. Yang teratas lagi tiada hapus kata-kata ma'rifat. Tinggallah hakikat daripada Tuhan semata. Jadi tinggallah satu pandang sujud sada dalam artian syuhudul wahdah fil wahdah. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang bisa saya jawab.
karena ini merupakan pertanyaan yang sangat mendalam dan akan mendapat jawaban yang sangat mendalam pula. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedepannya saya ingin menjawab lagi lebih dalam lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim.